Yang baru tahu bahwa Masjid Megah Al Jabar itu dibangun dari duit ngutang. Siapa yang baru tahu? Saya yakin mayoritas warga Jawa Barat baru mengetahui ini. Masjid yang kemudian dibangga-banggakan. Saya dulu pernah kritik habis Ridwan Kamil gara-gara itu ya. Ternyata selidik punya selidik itu dibangun dari duit ngutang. Gila-gilaan Pak, Kang Deddy itu sampai kaget. Ternyata hutang Pemprov Jawa Barat itu 3,4 triliun. Wow, besar. Dicicil per tahun 562 miliar. Waduh. Tahu bahwa Masjid Al Jabar itu dibangun dari duit ngutang. Kira-kira warga Jawa Barat ngizinkan atau tidak ya? 9 triliun lagi ini duit kita. 9 triliun lagi. Oke. Betik. Tinggal 9 triliun lagi. 9 triliun lagi. Iya. Dari 9 triliun itu kita harus bayar apa lagi yang menjadi kewajiban rutin kita? Selain pemeliharaan gedung kantor apa lagi? Itu Kertajati kita harus bayar berapa? Kertajati bentuknya penyertaan modal. Harus rutin tiap tahun. Tidak menyesuaikan dengan kebijakan. Untuk Kertajati tahun 2025 berapa? Tahun ini dialokasikan penyertaan modal sebesar 50 miliar. 50 miliar penyertaan modal untuk Bandara Kertajati. 50 miliar. Apalagi biaya pemeliharaan yang harus kita lakukan? Secara mandatori itu ya. Aset pemerintah provinsi yang harus dipelihara? Itu masuk ke fixed cost Pak. Yang tadi yang 5 triliun tadi ya. Apa yang terbesar dari 5 triliun? Pemeliharaan yang tertinggi? Di luar gedung kantor? Perjalanan dinas ya. Bukan, maksudnya pemeliharaan. Pemeliharaan ya gedung sate ya, Setda ya. Ya itu gedung sate, Setda. Iya kan kemarin sudah ada komponennya. Betul. Yang itu untuk semuanya 400 sekian, 900 miliar. Kita bilang bisa nggak setengahnya. Ya. Kemarin itu bukan anggaran gubernur tuh, anggaran sekretariat daerah. Ya. Itu udah apa lagi? Misalnya Pusdai berapa? Pusdai itu alokasinya dari biaya mandiri ya? Mandiri? Dari penerimaan. Dari infak masukin selain Pak, tapi juga ada pemeliharaan diusulkan. Subsidi besar, kita Pak. Berapa? Nggak besar Pak, hanya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar per tahun. Ya. Terus Al Jabar mencapai 40 miliar. Biaya pemeliharaan per tahunnya Masjid Al Jabar berapa? Al Jabar itu ada di 42 Pak. Untuk 42 miliar. Al Jabar per tahun biaya pemeliharaan 42 miliar ke tahun. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? Pen Pak. Apa itu pen? Pen yang dioperasi itu. Dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi. Oh dia pernah kita pernah pinjam duit. Betul. Berapa pinjam duit from Pemprov? 2,2 triliun. Ya. Tahun berapa? 2021. Kita cicilan yang keberapa sekarang? Sekarang yang keempat Pak. 4. Yang keempat. Berarti lunas dong sekarang? Sampai 2029 Pak. Hah? Sampai 2029. Sampai Bapak Selesai. Saya tenginjem juga punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Nah, dulu dananya dipakai apa? Pinjam itu. di pembangunan infrastruktur Pak. Apa aja yang dibangun? Infrastrukturnya jalan, terus juga pengairan, air limbah, terus juga ada permukiman, ruang terbuka hijau, selanjutnya sarana peribadatan, revitalisasi pasar, dan satu lagi. Masjid Al Jabar dari dana pen kemudian? Iya Pak, Oh. itu sarana peribadatan. Oh jadi Al Jabar itu dibangun dari dana pinjaman bagian. Pen berapa yang dibangunkan di situ dulu? Detailnya saya nggak tahu. Yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar ya. per tahun. Total pokok utangnya 3,4 triliun Pak. Oh 3,4. Dibagi 2 termin Pak. Dibagi 2 termin. Karena ada Tahun 2021 2,9 triliun, kemudian berikutnya 1,9 triliun. Itu pokoknya punya kewajiban nyicil aja. Ya, Bapak yang nyicilnya Pak. Enggak, bukan saya, pemerintah provinsi. Saya punya duit dari mana? Ya nggak ada masalah kan. Karena itu kan untuk
Ya, seperti yang kita lihat bahwa rupanya program itu adalah program yang menelan anggaran yang sangat besar dan sekarang harus dicicil di eranya Ridwan Kamil, ya kan? Luar biasa, Ridwan Kamil harus bisa melunasi hutang yang sangat besar selama kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Saya nggak tahu bagaimana nanti efektivitas program Deddy Mulyadi ya kalau dia menghabiskan waktu untuk hanya bayar hutang saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa komentar dari para netizen terkait dengan hal ini. Sudah ada Muhammad. Jangan terlalu memuji-muji di awal. Prestasi dilihat setelah bekerja. Kita lihat setelah 5 tahun. Semoga Deddy Mulyadi nggak jadi pesaing KPK. Ya. Kemudian dari KDM. KDM, mantap Kang Deddy Mulyadi ya dari Sujomot. Mantap Satrio Piningit tampil untuk Capres 2029 yang setuju like. Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang bijak, disiplin dan pemimpin yang tiada duanya. Beliau tegas, cerdas, bijak. Kang Deddy Mulyadi tidak mau tipu dan tidak mau menipu. Tidak mau ditipu dan tidak mau menipu ya rakyatnya. Saudi Arabia, Riyadh hadir. Oh, ini dari Saudi Arabia. Riyadh hadir Kang Deddy. Warga Jabar harus mengawal Kang Deddy. Sebab saya yakin banyak oknum yang berasa lahan pendapatan pribadinya terganggu oleh langkah kerja yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi NKRI harga mati. Lama-lama aku senang dengan Kang Deddy. Semoga Jawa Barat lebih maju dan transparan dengan kepemimpinan Akang. Komen luar Jawa, tepatnya Lombok. Mudah-mudahan ya, Jawa Barat akan menjadi makmur di kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dan terrealisasi semua visi misinya dan diberi kekuatan iman Islamnya serta sehat jasmani rohani berkah kepemimpinannya. Mantap Kang Deddy, buka aja biar rakyat tahu. Kasihan Pak Deddy. Ya, tapi saya yakin Pak Deddy mampu mengatasinya. Jangan sia-siakan kepercayaan masyarakat Jabar, Pak. Sukses Kang Deddy. Bangun masjid habis dana triliunan tapi sedikit manfaat. Hanya buat orang imigran Yaman makin betah di Jawa Barat. Ya Allah, tolong jaga dan lindungi para pemimpin-pemimpin kami yang amanah, pemimpin yang mengabdi dan sejahterakan rakyatnya dengan baik. Apakah KPK bisa turun tangan untuk periksa Ridwan Kamil dan kroni-kroninya biar transparan? Ayo, suarakan terus. RK Dayanawi Spaghetti Hatena Oncom Tebi. Kang Deddy ini ciri-ciri pemimpin yang jujur. Berbahagialah Jawa Barat lepas dari pengaruh kadrun. Luar biasa kita orang awam tidak tahu permasalahan di pemerintahan karena ketransparanan. Ketransparanan harusnya Pak Deddy besar harapan Pak Deddy bisa mengatasinya. Gas Pak Deddy, bismillah. Bravo Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Semoga semua yang diajarkan di jajaran ASN dan konsultan Bapak khususnya tim IT merupakan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ya, terapkan sistem kinerja dengan clue objektif monitoring. Oke.
Jadi banyak yang menaruh harapan besar kepada Deddy Mulyadi ya terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang terjadi, dan kita harapkan Deddy Mulyadi bisa membangun Jawa Barat, tempat yang paling nyaman. Ya, oke, baik teman-teman, bagaimana tanggapan Anda? Silakan yang ditulis di kolom komentar yang tersedia. Ya, tinggalkan pesan dan juga hal-hal yang baik untuk bisa dibaca oleh semua orang.